Update bersama saya Sasalinda menyampaikan informasi terkini dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bank BRI Cabang Morowali menggelar press conference terkait progres penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan digitalisasi pembayaran di Kabupaten Morowali selama triwulan 1 tahun 2022. Kegiatan itu dilaksanakan di ruang virtual kantor Bupati Morowali pada Kamis 28 April 2022. Dihadiri Bupati Morowali Taslim dan Kepala Cabang BRI Morowali Rizky Darajat. Dalam presentasinya, Rizky Darajat menjelaskan bahwa penyaluran KUR BRI tumbuh 16,5% secara years of years dibandingkan triwulan 1 tahun 2021. Hal tersebut merupakan salah satu sinyal pertumbuhan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Penyaluran KUR di triwulan 1 tahun 2022 sebesar 47,161 miliar rupiah, tumbuh 16,5% dari triwulan 1 tahun 2021, di mana Kecamatan Bahodopi menjadi kecamatan dengan angka penyaluran tertinggi, 12,636 miliar rupiah. Sektor ekonomi unggulan antara lain jasa akomodasi seperti tempat kos, penginapan, rumah makan, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan seperti sembako, elektronik, dan furnitur. Saat ini sektor prospektif adalah jasa akomodasi, dikarenakan jumlah kamar kos tersedia masih belum memenuhi kebutuhan kamar kos, sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan investasi di sektor tersebut. Bupati Morowali Taslim mengungkapkan bahwa dari capaian pihak perbankan, khususnya BRI Cabang Morowali dalam penyaluran KUR menandakan bahwa ruang-ruang usaha masyarakat semakin terbuka lebar, karena pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat positif. Taslim juga mengapresiasi atas adanya peran perbankan di dalam membantu penyaluran KUR di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena untuk sementara pihak pemerintah hanya sebatas memberikan bantuan peralatan, belum sampai ke modal usaha. Hadirnya investasi-investasi di Kabupaten Morowali tentunya membuka lapangan usaha baru yang membutuhkan modal. Maka pihak pemerintah berharap dukungan pihak perbankan untuk mendorong agar para pelaku usaha bisa tetap berjalan. Pimpinan Cabang BRI Morowali juga menambahkan, bagi masyarakat yang berminat mengembangkan usahanya, bahwa dalam pengajuan KUR, syarat utama yang harus dipenuhi adalah harus memiliki usaha berizin dan identitas. Untuk KUR mikro pinjaman sampai 100 juta rupiah, itu bisa tanpa agunan atau tidak wajib. Namun untuk KUR retail, 100 juta hingga 500 juta rupiah ada syarat agunan tambahan. Yang paling mendominasi adalah jasa akomodasi. Akomodasi itu terdiri dari akomodasi kos-kosan, penginapan, rumah makan, dan hal-hal lainnya terkait dengan kebutuhan akomodasi di wilayah Morowali, terutama di Bahodopi dan juga di beberapa wilayah lainnya. Sedangkan di wilayah Kecamatan Witaponda itu kebanyakan dipakai untuk kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan lainnya. Jadi kami juga cukup bangga juga karena bukan hanya sektor perdagangan saja KUR itu, karena kebanyakan kalau daerah lain itu KUR itu dipakai untuk kegiatan perdagangan. Tapi di Morowali ternyata sektor produktif pun itu sangat berkembang untuk mengukur optimal atau tidaknya penyaluran KUR. Jadi kami patokannya ada di target. Jadi tadi target kami itu sebesar 32 miliar. Itu kami bisa capai 47 miliar. Artinya pencapaian kami 146%. Gitu. Jadi kami menganggap dari angka tersebut kami cukup optimal, sangat optimal. Mudah-mudahan dengan kami menyalurkan secara cepat, mudah-mudahan nanti akan ada breakdown tambahan, Bapak, karena memang biasanya KUR ini kuotanya itu terbatas, Pak. Jadi kuotanya itu terbatas, itu kuota yang harus kami habiskan itu 109 miliar tadi. Kadang-kadang di bulan Desember itu kuota tersebut sudah habis. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kami menunjukkan progres yang cepat, mudah-mudahan bisa diberikan tambahan kuota. Terkait dengan persyaratannya ya Pak. Persyaratan yang utama adalah harus punya usaha. Nah, itu dia persyaratannya, harus punya usaha. Tapi ada juga yang dia KUR TKI itu ada spesial, ada khusus KUR TKI.
Jadi harus ada usahanya. Nah, usahanya apa tergantung sektornya apa saja. Jadi harus ada usaha dan juga harus ada identitas. Sebetulnya hanya itu saja persyaratan utama. Kalau untuk kredit KUR mikro di bawah yang sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan tidak wajib dan malah cenderung dilarang menggunakan agunan. Tapi kalau untuk kredit di atas 100 juta itu wajib ada agunan tambahan. Begitu. Untuk mencapai target apakah ada subsidi dari pemerintah? Sebetulnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kami menggunakan dana pihak ketiga murni dari masyarakat untuk kami salurkan kembali. Jadi tidak ada subsidi berupa dana dari pemerintah pusat, hanya subsidi berupa subsidi bunga gitu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi hanya subsidi bunganya saja. Sementara subsidi untuk penyalurannya itu tidak ada. Jadi memang murni itu dana pihak ketiga yang kami kelola untuk kami salurkan menjadi KUR. Pada paparan mengenai digitalisasi pembayaran, disampaikan bahwa total merchant QRIS BRI sebanyak 3/683 tersebar di Kabupaten Morowali. Percepatan digitalisasi pembayaran ini bertujuan untuk mendukung Pemkab Morowali dalam mengembangkan konsep Smart City. Kedepannya, lanjut Rizky pembayaran-pembayaran di pasar dan di lokasi lainnya, BRI memiliki super aplikasi yaitu aplikasi Brimo yang dapat digunakan untuk bertransaksi melalui scan barcode QRIS. Bupati Morowali pun menyambut positif mengenai perkembangan digitalisasi pembayaran di Morowali. Di luar dugaan, perbankan di Morowali mengharumkan nama Pemkab di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya digitalisasi pembayaran, diharapkan perputaran uang menjadi lebih terkendali, menurunkan risiko peredaran uang palsu, dan mempercepat perputaran uang dan perekonomian di Morowali. Alhamdulillah, khusus yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat yang dipercayakan ke pihak BRI sebagai bank penyalur mengalami progres ya dibanding dengan tahun kemarin. Ini menjadi kesyukuran kita semua dan khususnya kami dari Pemkab Morowali. Kenapa? Karena ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Tingginya angka kredit itu menandakan bahwa ruang-ruang usaha masyarakat itu semakin luas, sehingga tentu ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kami juga tentu dari pemerintah daerah tidak menafikan bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran perbankan di Morowali ini, karena dari apa yang kami lakukan ini tentu membutuhkan dukungan dana dari perbankan. Mana beberapa program-program kami khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Program-program kami itu hanya terbatas pada pemberian bantuan peralatan, tapi kami tidak sampai masuk kepada penyediaan modal usaha, sehingga disinilah kami membutuhkan dukungan dari para perbankan. Tadi juga kelihatan dari progres apa yang disampaikan bahwa kredit KUR ini ada yang digunakan untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan untuk kegiatan perdagangan. Kemudian juga dengan kehadiran investasi di Morowali sangat signifikan tadi, bahwa memberikan dampak positif terhadap munculnya atau lahirnya dunia usaha baru. Ya, kehadiran PT IMIP tidak bisa kita pungkiri bahwa punya efek besar terhadap munculnya usaha-usaha baru seperti rumah makan, kemudian kos-kosan. Ya. Ini semua ada karena kita hari ini oleh pemerintah daerah dan bersama seluruh stakeholder yang ada di Morowali ini mampu menjamin kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Mudah-mudahan ada beberapa lagi perusahaan-perusahaan yang hari ini lagi memulai kegiatannya, seperti yang ada di Bungku Barat, BTIG, itu tentu juga akan memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bungku Barat dan sekitarnya, seperti apa yang kita lihat di Bahodopi. Sehingga tentu kami sebagai pemerintah hari ini sangat berharap dengan kehadiran bank-bank ini untuk memberikan dukungan, memberikan backup terhadap
permodalan kepada masyarakat kami yang memiliki peluang untuk membangun usaha dengan kehadiran investasi-investasi yang ada di tempat kita ini. Kemudian untuk proses digitalisasi kami memang provinsi dan seluruh kabupaten, ternyata saya juga tidak menyangka kalau Morowali itu yang terbaik ya. Nah, jadi pemerintahan hari ini di Sulawesi Tengah yang sudah mencapai progres tertinggi dalam rangka untuk proses pembayaran digitalisasi Kabupaten Morowali. Memang prakteknya juga kita mulai dari pembayaran honor, gaji, semuanya kita sudah menggunakan sistem itu, termasuk beberapa sumber-sumber pendapatan daerah kita, pembayaran pajak daerah, retribusi juga sudah kita menggunakan sistem digitalisasi. Walaupun hal ini belum semuanya maksimal, tapi itu insya Allah akan kita upayakan karena kenapa ini adalah sistem yang sangat aman bagi kita kan, untuk terhindar dari hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan seperti ada penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Sehingga untuk mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa BRI punya program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka untuk peningkatan usaha mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Bank BRI cabang Morowali yang mana telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Morowali, khususnya dalam rangka memberikan dukungan permodalan bagi usaha-usaha yang ada di Morowali. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.